Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat putri kemarau. Nama aslinya adalah Putri Jelitani. Dia disebut putri kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematang wayang sang raja. Raja tersebut, Raja Bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara beberapa bulan ini? Ya, negara ini begitu menyedihkan. Banyak warga yang mengeluh karena musim kemarau. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap raja saja agar beliau yang menangani masalah ini? Aku setuju, ayo kita ke istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Ya, ikut, karena sawahku kekeringan akibat kemarau. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu raja dan pengawalnya. Ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf Baginda, maksud kedatangan kami kemari ingin memohon kepada Baginda agar menanggulangi masalah yang melanda di negeri ini. Baiklah, saya juga memikirkan masalah pada kemarau ini. Siang ini saya sudah mengundang para peramal untuk datang ke istana dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah ini. Baiklah, kalau begitu kami tunggu kabar baik dari Baginda. Kalau begitu kami mohon diri. Pada siang harinya, para peramal yang diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan Anda memanggilku kemari? Saya mengundang kalian dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan siang hari ini. Mohon maaf Baginda, hamba tidak dapat menyelesaikan solusi kekeringan di desa ini. Maaf dengan keterbatasan kemampuanku. Lalu, siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Alangkah kasihan rakyat di negeriku, begitu menderita mereka. Baiklah, kalian boleh kembali. Baiklah kalau begitu Baginda, saya pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saya dalam mendengar kabar seorang peramal yang amat sakti. Peramal ini berada jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil. Benarkah? Aku harap dia dapat memberikanku solusi. Agar siapkan motor, aku akan menuju ke desa itu. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Anakku, ayah akan menemui seorang peramal yang ada di desa yang begitu jauh dari istana kita. Selama kepergian ayah berharap kepadamu akan menjaga istana ini. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Kehormatan bagi hamba, Baginda telah datang jauh-jauh ke gubuk hamba. Mari silakan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah hunian sederhana. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Wahai peramal, negeriku telah dilandas oleh musim kemarau. Rakyatku telah kesulitan untuk mengatasinya dan aku tidak mempunyai jalan keluar. Apakah kau ada jalan keluar untuk mengatasinya? Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan datang melalui mimpi sang putri. Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakan kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali Baginda. Raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaan, raja kemudian menemui putrinya. Wahai putriku, ayah sudah bertemu dengan para peramal yang ayah ceritakan pada tempoh hari. Dia mengatakan bahwa jalan keluar atas masalah negeri ini ialah datang kepada mimpimu. Tidakkah kamu bermimpi tentang hal tersebut? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah baiknya
jika masalah kekeringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benarlah perkataanmu putriku, maafkan ayah. Ayah sudah tahu apa yang seharusnya ayah lakukan. Kemudian, sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar Putri Kemarau untuk menenangkannya. Wahai ayahku, aku mendapatkan mimpi. Di dalam mimpiku aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa masalah di negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang ingin mengorbankan dirinya dan menceburkan dirinya ke sungai. Bila memang begitu, marilah kita beri pengumuman kepada rakyat ini. Ayah juga mengadakan sayembara untuk menemukan seorang gadis yang mau rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan harinya, Raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya untuk bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Mohon maaf ayah, saya rela berkorban demi kemakmuran seluruh rakyat di negeri ini. Jangan anakku, engkaulah satu-satu keluarga yang aku miliki dan engkau yang akan meneruskan kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya menjadi korban demi rakyat. Baiklah putriku, kalau begitu dekatmu, nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Saat sore pun tiba, Raja, Putri, serta rakyat sudah berada di tepi danau. Wahai anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah, tolong ikhlaskan pengertianku dan maafkan kesalahanku. Wahai rakyat, Setelah sang putri sudah tak terlihat lagi, Raja dan rakyatnya pun kembali ke istana. Setibanya di istana, Raja pun duduk. Kala itu, Raja mendengar sebuah suara gaib yang menyuruhnya kembali ke tepi sungai untuk menemui putrinya. Raja kemudian mengumpulkan rakyatnya dan kembali ke tepi sungai. terima kasih Tuhan, Engkau telah mengembalikan putriku. Pengawal, segera membawa putriku kemari. Raja sangat bersuka cita, dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.